Jadi saya di sini punya prinsip sedikit sih. Jadi kalau kita membangun software, ini saya dapat dari supervisor saya waktu S3 dulu. Jadi make it works first. Make it work first. Dan innovate. Padahal orang awam bilangnya gini, yang penting jalan dulu. Iya kan orang awam begitu. Yang penting jalan dulu, launching dulu. Yes, gitu. betul. Jadi Bali Mall Brand ID ini akan menjadi marketing pertama yang memiliki kecerdasan untuk memahami kebutuhan customer-nya. Exactly. Tapi Pak Edi sebelum menerima tantangan dari Bu Ari sebelumnya pernah bikin marketplace. Apa kabar Sobat Balionis? Selamat datang kembali di acara Balioni Corner dengan saya Joni Eskel tentunya. Kalau kamu merasa konten-konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Lalu bagikan konten ini ke teman sanak saudara dan tetangga tentunya, agar kita tetap bisa bagikan manfaat buat banyak orang ya. Dan episode-episode kemarin kita sudah ngobrol nih tentang seputar Balioni dan dengan foundernya tentunya, dengan Bu Ari ya. Dan di situ banyak sekali diobrol soal sistem. Di episode sebelum ini kita sudah ngobrol apa sistem yang menjahit keseluruhan perusahaan yang segitu banyaknya sehingga bisa dikontrol oleh satu gadget. Waduh. Tapi kali ini saya akan kedatangan seorang tamu yang juga berkontribusi terhadap perkembangan lini bisnis teknologi dari Balioni sendiri. Beliau adalah man behind the balimall.id. Waduh, saya di sini ditemanin oleh Bapak Iputu Edi Suwardiana Putra. Iya. Panggilannya Edi aja Pak. Kan namanya panjang, panggilannya Edi aja Pak. Biar gampang. Biar gampang ya. Nyantai aja bro. Diminum dulu boleh loh. Oh ya, siap. Oke. Di sini Edi adalah Direktur PT Bangun Inovasi Teknologi atau BitHouse. Betul. BitHouse itu software house. Ya untuk saat ini kita bidangnya software house sih Pak. Oke. Baru software house. Baru Jadi software. mudah-mudahan berkembang. Mudah-mudahan ya. Oke. Tapi di sini dia adalah orang terpilih untuk menerima challenge nih dari Bu Ari. Waduh. Kalau di episode sebelumnya ini ada nih Mas Risa gitu kan, dia menerima challenge dari Bu Ari dan dia accept that challenge gitu kan, dan dia grow bersama dengan Balioni. Sekarang kita dengerin cerita dari Edi nih. Ketemu Bu Arinya tahun berapa? Kalau tahun itu, kalau nggak salah ingat ya, itu terakhir awal ketemu itu akhir 2019. Akhir 2019 berarti Iya. 2 tahun lalu ya? Iya. Sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi ya. Terus itu sempat langsung ngobrol soal bikin ini dong gitu. Waktu itu belum. Tapi di awal tahun 2020 itu Bu Ari sempat cerita. Saya pingin loh, maksudnya saya punya cita-cita, saya punya keinginan untuk mengumpulkan UMKM yang ada di Bali. Nah sekarang kan tersebar nih. Iya. Tersebar, terus saya mau beli produk-produk asli Bali itu bingung gitu. Gimana ya Ed kira-kira caranya? Nah kayak gitu. Jadi waktu itu kita coba ini Bu marketplace gitu. Nah ya boleh gitu, dan Bu Ari juga memang pada di sebelumnya juga sudah punya ide seperti itu, mau bikin ya kayak Tokopedia lah gitu. Enggak apa-apa merek. Enggak apa-apa. YouTube itu bebas. Oke, siap. Sebut merek kan? Iya. Sebut merek apa tadi? Ya. Tokopedia. Ya. Kalau mau sponsor boleh loh ya. Saya juga ya. Gitu loh kalau di YouTube. Boleh. Ya. Terus. Ya, jadi waktu itu awalnya ngobrol seperti itu. Habis itu berjalan, akhirnya kita sepakat untuk oke deh kita bikin. Nah waktu itu akhirnya kita bikin di, kalau tidak salah April atau Mei lah itu kita start, dan itu 2020. Ya. Mei berarti awal-awal pandemi ya. Yes, betul sekali. Pas banget kan ada pandemi gitu. Nah akhirnya kita deal untuk bikin, kita bikin gitu. Nah itu kalau tidak salah untuk menghasilkan MVP, minimum viable product, itu dalam kurun waktu 3 bulan waktu itu. 3 bulan udah lahir itu ya MVP-nya. Waktu itu 3 bulan sudah lahir ya, tentunya namanya MVP ya Pak ya. Jadi kan nggak yang wah banget gitu ya, tapi it works. Ya, it works. Jadi saya di sini punya prinsip sedikit sih. Jadi kalau kita membangun software, ini saya dapat dari supervisor saya waktu S3 dulu. Jadi make it works first. Dan innovate. Oke. Ya, jadi buat jalan aja dulu. Yang penting work dulu, minimum viable produknya jalan, fitur-fitur minimalnya jalan. Habis itu baru kita inovasi. Oh gitu ya. Nah, itu kata mentornya ketika S3 S3 ya berarti ya. Iya Pak. Make it work first
then innovate. Tuh, orang S3 kalau ngomong begitu, make it work first then innovate. Ya kan? Padahal orang awam bilangnya gini, yang penting jalan dulu. Ya kan orang awam begitu. Yang penting jalan dulu, launching dulu gitu. Betul. Tapi ternyata memang itu bener. Memang bener. Itu namanya minimum viable ya kan? Yes, betul. Minimum viable itu kalau Sobat Balioni pengen tahu, minimum viable product itu adalah itu tadi filosofinya adalah yang penting jalan dulu, ya. Jadi jangan nunggu sampai selesai baru jalan, bener ya? Betul. Pak Edi. Nah, jadi zaman dulu ATM itu jangan ada orang di dalamnya yang ngitungin duit. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ada orang di dalam. Oke. Kipas angin. Iya, kipas angin ini. Oke. Nah, setelah menerima challenge, apa yang first things yang Pak Edi lakukan setelah menerima dari Bu Ari? Jadi yang pertama kali saya lakukan tentunya buat tim lah Pak. Buat tim ya? Ya jadi kan kalau nggak ada tim ya nggak mungkin saya one man show. Sebelumnya Pak Edi belum punya. Jadi kita sebenarnya sudah ada tim tapi ya kurang Pak. 3 bulan bikin seperti e-marketplace walaupun itu minimum viable product ya gede juga. Gede juga Iya, itu. Nah, akhirnya kita menambah tim. Mungkin bukan bahasanya bukan mencari tim atau membuat tim tapi menambah tim. Ya menambah tim. Dan lalu ya kita brainstorming. Jadi apa yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Mana yang kita less prioritize dulu gitu. Jadi dari situ kita berangkat dan kita ajukan ke Bu Ari waktu itu, Bu, kita punya ide mungkin yang awal begini dulu gitu. Akhirnya Bu Ari setuju dan ya udah kita kick off. Itu kalau tidak salah di pertengahan tahun itu kita sudah mulai kerja kan, tadi mulainya Mei ya. Jadi Mei, Juni, Juli ya, jadi Agustus itu kayaknya sudah mulai dicoba ke user. Agustus 2020. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini baru usianya 8 bulan. Kurang lebih. Kurang 1 bulan lagi baru melahirkan ini. Ya kalau 9 bulan Pak. Ya kalau 9 bulan kan ya kan. Kalau 8 bulan ya udah lahir. 8 bulan namanya prematur. Oke. Nah, setelah menambah produk, emang ada berapa dedicated team yang untuk menangani Bali Mall sendiri? Kalau dedicated team ya pastinya satu Pak, tapi di dalamnya tim itu ada beberapa orang yang saya tempatkan di situ. Artinya tim itu masih bisa mengerjakan modul lain ya toh. Iya. Tapi PM-nya satu gitu. Bahkan programmernya juga satu sih Pak. I see. Ya, yang dedicated ya. Yang dedicated itu satu, yang membantu ada banyak. Iya. Kira kan ya kayak membangun candi Pak. 3 bulan jadi keroyokan ya biar cepet. Iya. Cepat up dan kita bisa langsung, karena gini, kalau kita berlama-lama ya kalau diterima Pak masyarakat, kalau enggak kan kita wasting money, wasting time, ya kan. Makanya jadi kita buat minimum viable product, kita rilis ke pasar dengan fitur yang minimum itu, nanti dari pasar yang akan memberikan feedback ke kita, dan kita akan terus inovasi, make it works dan innovate. Yes. Nah, minimum viable-nya pada waktu ketika dirilis itu apa aja, Pak Edi? Waktu itu kalau tidak seingat saya ya Pak, itu sudah bisa berjualan. Ya, jadi multi merchant istilahnya. Merchantnya udah banyak ya. Merchantnya sudah bisa banyak, pembeli, tapi waktu itu baru B2C Pak, business to consumer. I see. Dan B2B, business to business. Nah, waktu itu kita belum kepikiran untuk masuk ke ranah B2G, to government. I see. Gitu. Dan di sana waktu itu juga untuk pembayaran Pak itu masih transfer. Jadi belum ada yang QRIS, belum transfer, ada yang terus upload bukti transfer. Iya. Manual kan, yang penting jalan dulu waktu yang itu. pakai kode unik di belakang gitu. Waktu itu bahkan itu belum Pak. Belum. Baru ya transfer aja. Transfer sama kode ya. Yes. Iya, jadi ada kode transfer, ada transfernya juga. Nanti buktinya diupload, ya udah. Gitu. Iya, simple gitu aja. Masih belum yang kayak yang lain gitu. Dan itu langsung di launching ke publik. Publik ya, dan dari publik ya banyak permintaan. Bisa dong pakai virtual account, pakai QRIS dan pakai yang lain-lain. Yaudah dari situ kita improve. Tapi sebenarnya ya kalau marketplace kita ngomong ya, sekelas marketplace hijau dan marketplace orange. Sekarang nggak nyebut merek nih Pak. Nggak nyebut merek lagi. Nunggu sponsor. Oke, si T dan si S. Siap. Itu kalau
kita sebut dengan improvement ya, make it works first and then improvement. Tapi kalau saya lihat, it will be never ending improvement. Iya, betul. Betul ya. Betul. Nah, gimana dari Edi sendiri kesiapannya, dari Pak Edi sendiri sama tim untuk menghadapi ini? Karena once it's launched gitu kan, ini nggak akan pernah berhenti, Pak Edi. Oke, betul. Bener kan? Betul, betul. Nggak ada namanya marketplace beli jadi software launching sudah. Nggak mungkin. Betul. Gitu. Akan ada engagement dengan user, berpikir bagaimana user interaksi dengan. Nah, kesiapan dari Pak Edi sendiri gimana menyikapi? Kalau dari kita sih Pak, ya tentunya kan tim kita akan terus belajar, learning, dan kita di sini menerapkan kita pakai ya mungkin Scrum lah Pak ya. Kita pakai metodologinya Scrum. Ya. Nggak apa-apa kan agak teknis nih. Oke. Teknis. Oke. Kalau penasaran Scrum itu apa? Scrum adalah metode project management, gitu kan? Ya, yang menghemat nafas, bukan lari maraton. Iya, betul. Pendek-pendek gitu loh. Ya. Jadi kita punya target mingguan, kita punya target bulanan. Nah dari situ kita akan tetap prioritize ya karena kita nggak mau ngos-ngosan toh. Ini betul, lari maraton, bukan lari sprint yang harus ngebut di awal gitu. Iya. Nah, jadi dari situ kita mulai belajar juga Pak dari customer juga bagaimana, terus kita prioritize, kita set sprint kita mau ngerjain apa minggu ini, minggu depan dan berikutnya. Dan juga saya sebenarnya punya ini Pak, punya mimpi gitu ya, punya visi juga ya. Saya sebagai developernya juga punya visi gitu. Jadi saya kan backgroundnya memang di bidang artificial intelligence Pak. Wah. Ya, jadi S3 kemarin ngambilnya tentang AI. AI ke arah mana ini? Waktu itu S3 saya ngambilnya tentang AI di ini Pak, IoT, Internet of Things. Ya, cuman kalau di Indonesia kan masih belum terlalu populer, belum terlalu populer. Yang disebut IoT di sini baru webcam yang disambungin sih. Baru kamera CCTV disambungin katanya IoT. Iya, oke. Oke. Ya, jadi saya juga ingin menggunakan artificial intelligence ini Pak untuk membantu IKM di Bali. Untuk membantu teman-teman IKM, teman-teman pengusaha di Bali untuk meningkatkan produk, kualitas produknya, mengerti pasarnya mereka, memahami segmentasi pasarnya, keinginan dari customernya seperti apa gitu. Dan itu rencana artificial intelligence itu mau dipasangkan di dalam balimall.id. Yes, kita sedang siapkan sih Pak. Jadi balimall.id ini akan menjadi marketplace pertama yang memiliki kecerdasan untuk memahami kebutuhan customernya. Exactly. Wow, itu yang hijau sama yang oranye aja nggak punya loh. Oke. Saya nggak tahu sih. Iya kan, kita bicara analis. Ini nggak cuma analisis karena artificial intelligence. Kita sudah bicara prediction dong. Yes, betul. Kita sudah tahu. Saya pernah tahu nih, saya sempat baca gitu kan. Kebetulan saya juga orang IT gitu loh ya. Nah, dengan artificial intelligence kita memang menganalisa data current, memang, dan itu semuanya sudah melakukannya. Betul. Tapi dengan the power of AI kita bisa bahkan memprediksi the future. Exactly. Bener ya. Nantinya ini bakal shipping ke sini nih pasarnya nih. Dengan di situ orang bisa make decision. Misal, setiap Sabtu orang kalau membeli beers pasti beli Pampers. Betul. Gitu kan? Ya. Gimana caranya? Ya udah lemarinya deketin aja gitu. Betul. Iya. Nah, itu kan examples yang sangat umum ya kan? Iya. Bisa seperti itu. Kita plan seperti itu Pak. Jadi algoritmanya sudah setengah jalan sebenarnya. Kita kemarin udah nyoba-nyoba, sudah jalan dan bahkan kemarin kita juga sempat implementasi untuk chatbot. Sudah ada chatbotnya. Ada, tapi kita belum maksudnya saya implementasi itu di tim internal dulu. I see. Kita coba-coba karena kan ini algoritma teknologi yang cukup baru kalau saya lihat ya. Yes. Jadi ya coba dulu kan sebelum saya lempar ke market. Benar. Tapi ini di sini kalau kita lihat nih ya, Balimall sendiri itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat banget. Kalau kemarin saya nge-podcast Bu Ari gitu kan, cepet banget nih, langsung dapat fasilitas dari sini nyambung sini gitu kan, sampai kemana-mana. Bahkan targetnya Bu Ari malah saya akan jadi unicorn. Waduh, ya kan. Nah, artinya bahwa the power of AI ini bisa jadi menjadi kekuatan tersendiri bagi Balimall. Betul. Bener bisa menjadi value added banget Balimall. bagi Balimall. Gitu. Tapi tim dari Pak Edi sendiri dipisahin nggak? Ini tim riset, ini tim operasional. Oh iya Pak. Jadi kita punya di perusahaan saya itu memang ada satu divisi khusus kerjaannya riset Pak. Oh I see. Iya. Jadi developer itu nggak ngeriset kalau di tempat saya. Jadi ada 2 orang yang saya plot. Pokoknya kerjaan kamu nothing else but riset. Nothing else but riset itu benar itu. Berarti hasil dari riset ini baru dipakai oleh teman-teman. Jadi kita riset dulu, pastikan itu works, baru.
Oke. kita implementasikan. Tapi kita ngobrol soal Bali Mall-nya nih. Ya, ceritanya siap. Gini Pak Edi, kalau Bali Mall-nya sendiri berarti semuanya ke Pak Edi ya? Untuk saat ini ya, Termasuk infrastrukturnya? infrastruktur ini, Server. kita pakai cloud sih Pak. Kita pakai cloud sih. Jadi untuk manajemen server fisik kita enggak. Kita lebih ke yang development softwarenya. Berarti Pak Edi sudah menggunakan teknologi cloud ya. Yes. Pastinya aman lah berarti Bali Mall ya kan? Ya. Dijamin datanya. Ya toh. Terus untuk pembayaran sekarang udah enable apa aja tuh? Kalau sekarang sih yang ya terakhir yang kita develop ya Pak ya, itu ada pakai QRIS. QRIS sudah. QRIS sudah, sama virtual account. Virtual account juga sudah. Sudah, dan tentunya ya bank transfer. Itu masih tetap kita pertahankan karena ada yang masih mau. Iya sih ya. Masih ada berapa merchantnya di Bali Mall? Wah itu udah ratusan sih Pak. Untuk Sudah detailnya saya sih enggak. Tapi sudah ratusan ya? Harusnya sih sudah ratusan. Terakhir data yang saya terima informasinya, karena kan itu back end Pak. Oh iya. Saya nggak boleh buka. Iya betul. Tapi nggak apa-apa kan kita idealnya adalah kita ngomong range. Ya. Iya kan? Ya. Berarti ratusan sudah ya? Seharusnya sudah ratusan kalau belum setahun ya. Bener kan? Tapi kalau misalnya terjadi bludak nih, jadi ledakan seperti kita ingat exponential growth-nya si toko hijau. Oke. Copet lah. Meledaknya itu adalah dia dari ratusan langsung ke jutaan. Ya masih ingat ya pada waktu dia fenomena waktu dia customer acquisition langsung boom gitu kan. Boom, betul. Nah dari pihak Pak Edi sendiri sudah menyiapkan diri nggak untuk itu? Iya Pak. Jadi kita di saat ini juga pertama untuk pengembangan tim juga sudah sedang kita siapkan. Sedang, ya. Untuk infrastruktur server dan lain-lain juga masih tahap persiapan juga. Kita sudah melihat adanya potensi peledakan nih. Peledakan nggak enak banget ya. Peledakan nggak enak banget ya. Exponential growth. Exponential growth itu saya juga sudah bisa lihat. Dan jadi di sini kita juga sudah mulai Pak dari tim teknis mempersiapkan itu gitu, dari kapasitas server, terus dari nanti bagaimana troubleshootingnya, tim teknis yang harus standby, yang namanya marketplace kan nggak jam 9 sampai jam 5 Pak. Betul. Kan 24 jam. Nah itu saya harus siapkan minimal ada tim teknis yang ready ketika ada bug atau ada error yang cukup krusial ketika customer belanja itu sih. Tapi Pak Edi sebelum menerima tantangan dari Bu Ari sebelumnya pernah bikin marketplace? Pernah. Pernah. Cuman waktu itu nggak lanjut, nggak jalan gitu. Tapi kan pernah. Artinya Pak Edi punya basic knowledge of marketplace. Yes. Jadi ketika pertama kali bicara Bu Ari dikasih tantangan begitu, Pak Edi sudah tahu nih. Sudah kebayang. Sudah kebayang kan, marketplace itu begini. Ya, betul. Jangan-jangan nanti nyasarnya ke e-commerce lagi gitu kan. Jadi memang sudah pernah. Memang sudah pernah. Saya punya startup juga terkait itu. Punya startup. Tentang itu, cuman mungkin bukan yang marketplace saya bukan yang jual beli sih, tapi yang sewa menyewa. Marketplace sewa menyewa. Cuman waktu itu ya mungkin momentumnya nggak pas, timnya saya juga waktu itu belum solid, ya udah bubar. Tapi saya udah tahu waktu itu kita sudah sampai launching, kita sudah ke market, sudah ada beberapa traction, tapi setelah kita evaluasi ya kok nggak naik tractionnya. Nah udah saya akhirnya stop. Karena startup itu kita nggak cuma bicara soal story, tapi kita bicara sekarang soal numbers. Exactly. Iya kan? Dan itu once itu numbers itu sekarang lebih dilirik daripada story. Bener kan? Betul. Kalau zaman dulu mas story aja dijual laku ya kan? Sekarang nggak. Nggak laku sekarang. Numbers is the number. Oke. Cash flow is number one. Cash flow is number one, bener. Nah, untuk jangka pendek ke depannya nih, apa yang mau di launching fitur baru dari Bali Mall? Kalau yang dalam waktu dekat yang tadi sih Pak, karena kan yang payment gateway itu QRIS dan VA itu ya kita masih dalam tahap pengembangan sih tadi itu sebenarnya. Masih lama atau tahap apa? Enggak, start lagi Pak. Bentar lagi ya, bulan ini sudah launching. Bulan ini udah launching itu ya. Siap-siap yang belanja di Bali Mall ya sudah bisa QRIS dan VA virtual account. Dalam bulan ini. Yang janji April. Developernya ya. Oke. Dalam bulan ini. Baik. Ya. Setelah itu apa lagi? Nextnya? Mungkin yang nextnya lagi kita mau mencoba ini sih Pak. Yang tadi itu yang saya bilang ada AI dalam untuk ya kita mau. Ya kita mau mempersiapkan itu untuk memberikan suggestion. Recommendation. Jadi kayak orang ini belanja apa sebelumnya, terus nanti di rekomendasinya ada rekomendasinya keluar apa. Nah itu sih yang sedang kita persiapkan. Sambil juga kita mempersiapkan kesiapan infrastruktur kita agar nantinya kalau ledakan itu terjadi, nah itu kita bisa atasi, kita bisa hadapi. Sebenarnya lebih penting itu siap-siap pada ledakan terjadi. Kenapa? Karena kita berdua tahu betapa gesitnya Bu Ari.
Tuh beneran ini kita ngomong ya kan? Betapa gesitnya Balioni. Ya. Iya kan? Betul. Dari 1 langsung jadi 40, Bos. Bener kan? Kita nggak pernah tahu kapan ledakan itu terjadi. Exactly. Bener kan? Betul. Tiba-tiba ada bom atom, boom, jangan sampai down gitu kan ceritanya. Jadi buat rekan-rekan merchant di sini jangan ragu untuk join ke merchantnya Balioni. Kenapa? Karena tim kita sudah ready gitu ya. Kapanpun ada ledakan pengunjung, we are ready. Kapanpun loh ya. Ya. Kapanpun loh. Ya. Itu tantangan Bener, buat bener. kita. Kalau itu nggak cuma tantangan, tapi tan kaki juga. Tangan dan kaki harus jalan itu ya kan. Oke Pak Edi, luar biasa sekali. Nah, tim sekarang ada berapa orang Pak Edi totalnya? Tim Bali Mall atau tim seluruhan? Kalau keseluruhan berapa? Kalau keseluruhan kita sekarang ada sekitar 15 orang. Banyak ya Pak Edi? Iya, tim saya untuk yang Bali Mall sendiri itu ada sekitar 5 orang khusus. baik. Untuk, karena kan sudah besar Pak. Dari keseluruhan bisnis Pak Edi, ya alokasi resource untuk Bali Mall berapa persen sekarang? Oke, kalau dari Persentase aja. persentase ya mungkin ya hampir 40%. Sampai begitu ya? Karena besar Pak. Bener Bu Ari. Bu Ari kalau challenge orang nggak pernah kecil-kecil Mas. Oh kemarin ini saya podcast Pak Riza begitu. Saya langsung challenge, saya langsung rekrut orang. Dan langsung challenge-nya langsung black belt katanya gitu. Langsung sabuk hitam. Betul. Di mana orang kan dari kecil-kecil dulu Iya. bikin toko apa. Iya. Enggak, Bu Ari langsung bikinin sistem jebret. Betul. Perusahaan 10. Iya, betul. Dan itu kadang-kadang memaksa kita untuk melakukan growth hack atau memaksa kita untuk cepet ya toh. Iya, betul. Berkembangnya harus cepet ini gitu. Luar biasa nih 15 ya. Saat ini 40% for Bali Mall. Oke, ya wes. Nah, nanti saya akan ada sedikit waktu nih kita ke podcast khusus untuk perusahaan daripada Mas Edi. Oke, ya. siap, Oke. siap. Karena Mas Edi adalah inspirasi buat anak muda juga Oke. di bidang teknopreneur. Ini teknopreneur kan? Iya, Iya oke. kan? Looking Bisa money dibilang from sih. technology kan. Oke. Nah, tapi nanti itu adalah konten yang lain ya. Nanti akan kita bahas. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Edi. Terima kasih Dan banyak. untuk sobat Bali Mall dimanapun Anda berada, itu tadi adalah sepintas di belakang atau di balik layar kokinya atau chef dari Bali Mall-nya ya. Jadi jangan usah ragu-ragu untuk belanja di Bali Mall karena dijamin aman. Dan fiturnya akan terus di launching terus. Dan untuk mobile app Ya, itu sebenarnya sudah ada sekarang Pak di Android. Android ya, Ya, tapi untuk kita iOS? masih pengembangan. iOS masih sedang pengembangan. Benar. Jadi jangan ragu-ragu karena Bali Mall tidak akan pernah berhenti bergerak. Betul. Betul ya? Oke, dan itu tadi adalah akhir dari konten kita. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Kalau pengen belanja di Bali Mall, ada linknya di bawah ya. Bisa di-download di handphone Android. Gitu ya. Untuk iOS, tunggu tanggal mainnya. Pak Edi akan segera melaunchingnya. Bener ya? Dan untuk fitur pembayaran, virtual akun, dan QRIS akan bisa dinikmatin dalam bulan ini juga. Wah, bener ya? Bulan ini kan? Nah, itu janji beliau ya. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Joni Eskel pamit undur diri. Tetap tonton tayangan-tayangan kami selanjutnya. Masih ada tayangan seperti itu dan seperti itu masih banyak. Silahkan nikmatin konten-konten dari channel ini. Sampai jumpa dan saya Joni Eskel pamit. Thank you and dadah.